Halo, ini sih semuanya. Dengeran nggak suaraku? Kedengaran, kedengaran. Kedengeran. Tapi harus pakai ini. Oke, halo semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf agak telat 7 menit karena ada masalah teknis di studio Unisa TV Laboratorium Ilmu Komunikasi. Hari ini seperti agenda kita yaitu diseminasi hasil penelitian mahasiswa program studi komunikasi. Jadi di sini nanti ada 4 mahasiswa yang akan mempresentasikan hasil penelitian mereka. Jadi ada beberapa tema dan nanti acara ini akan dipandu oleh dosen kece. Dosen kece ya? Namanya panjang banget, namanya Ade Putranto Prasetyo Wijiharto Tunggali SIKOM MA. Wih, hafal. Jadi dia ada 4 karakter. Kalau ujian nasional itu agak ribet ngisi formnya. Jadi untuk acara pertama sambutan dulu ya. Oke, sebelum kita panggil moderator kita pada pagi hari ini, kita mau mendengarkan sambutan dulu dari Kepala Program Studi Komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Ada Bu Wuri Rahmawati, mungkin sudah bergabung melalui Zoom atau kita hadirkan langsung di studio? Ya, sudah. Oh, sudah dari Zoom. Oke. Monggo Bu Wuri, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Bapak Erwin yang sudah memberikan waktu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini Rabu 16 September 2020 kita dalam keadaan sehat walafiat dan dipertemukan dalam suasana yang menggembirakan melalui media Zoom maupun YouTube Prodi Komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang insya Allah kita akan menjadi pengikutnya di dunia wal akhirah. Amin, amin, Allahumma amin. Selamat datang kami ucapkan kepada para peserta yang sudah bergabung di Zoom maupun di YouTube Prodi Komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Terima kasih sudah bergabung pada acara kami pada hari ini. Yang kedua, selamat kepada 4 mahasiswa Prodi Komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta, Mbak Alifah, Mbak Astri, Mbak Ella, dan Mbak Elida, yang alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala telah memegang gitu ya, telah bergelar SIKOM pada tanggal 12 September 2020. Dan pada hari ini kami memberikan apresiasi dengan melakukan diseminasi hasil penelitian mahasiswa yang insya Allah akan wisuda pada bulan November 2020. Perlu kami sampaikan kepada seluruh hadirin bahwa mahasiswa kami ini merupakan lulusan pertama program studi komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Tentu merupakan hal yang luar biasa bagi program studi maupun bagi mahasiswa yang sudah meraih prestasinya. Hal berikutnya perlu kami sampaikan bahwa IPK yang mereka raih begitu untuk memperoleh gelar sarjana ilmu komunikasi ada yang sempurna. Kita berikan aplaus kepada Mbak Alifah begitu. Mbak Alifah. Itu ibunya di belakangnya. Dan yang luar biasa dari Mbak Ipeh adalah selain IPK-nya sempurna, mahasiswa Mbak Ipeh ini atau Mbak Alifah ini mempunyai prestasi di banyak bidang yang tentu ini menjadi modal
utama begitu ya bagi Mbak Ipeh dan juga nanti mahasiswa yang lain untuk semakin meningkatkan kualitasnya pasca memperoleh gelar SIKOM. Sedangkan untuk Mbak Astri, Mbak Elida dan Mbak Ella, IPK-nya semua di atas 3,9. Apresiasi untuk mahasiswa prodi komunikasi lulusan pertama kami gitu. Harapan dari program studi yaitu melalui diseminasi hasil penelitian ini, maka hasil penelitian mahasiswa tidak hanya menumpuk di tumpukan rak begitu, tetapi bisa kemudian diterima oleh masyarakat, dibaca oleh masyarakat, dan pada akhirnya nanti bisa memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang komunikasi. Saya rasa tidak bijak apabila kami memberikan sepatah dua patah katanya berpanjang lebar. Terima kasih tentu kami ucapkan kepada semua pihak, juga kepada Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora, Fakultas Ilmu Kesehatan, dan juga pihak Rektorat Universitas Aisyah Yogyakarta, Kabiro Akademik, dan semua sivitas akademika Universitas Aisyah Yogyakarta yang telah mendukung anak-anak kami untuk meraih prestasinya, meraih kelulusannya, meraih sarjana ilmu komunikasi di program studi komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Harapan kami mudah-mudahan tetap menjadi keluarga besar dan pada akhirnya akan meningkatkan gitu kualitas program studi dengan sarjana ilmu komunikasi yang sudah ada di bahu setiap mahasiswa. Terima kasih dan mari kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu sepenuhnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ke studio. Oke. Baik, terima kasih Bu Uri Rahmawati atas sambutannya. Tadi seperti yang kita dengarkan bersama bahwa 4 lulusan pertama prodi komunikasi ini memperoleh IPK di atas rata-rata. Jadi 3,9. Kemudian ada 1 mahasiswi yang memperoleh IPK sempurna. Masya Allah. Makan-makan habis ini ya. IPK 4, luar biasa. Dan 4 lulusan pertama ini semuanya perempuan. Wow, unisa sekali. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita panggil moderator terkece kita, Mas Gofar Hilman, jauh-jauh dari Jakarta kita undang untuk memandu kegiatan diseminasi penelitian pada pagi hari ini. Monggo Mas Gofar, silakan. Ya, ini dia. Saya serahkan singgasana ini. Gimana cara naiknya? Naik aja. Oke. Mahasiswanya tuh. Oke, monggo Mas Ade. Ya. Acara. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka masker dulu ya karena sudah berjarak. Terima kasih Mas Erwin Rashid, dosen paling muda dan paling jenaka di prodi komunikasi. Ini susah banget. Ya, saya sapa dulu. Halo Mbak Alifah, Mbak Ella, Astri, Elida, dan kemudian segenap peserta diseminasi penelitian pada pagi hari ini. Nah, oke, saya ke kamera ya. Baik, selamat kami ucapkan kepada lulusan the first class-nya komunikasi Unisa angkatan 2016 yang kali ini akan sedikit membagikan kepada kita apa sih yang sudah diperjuangkan selama ini sampai akhirnya berbuah ada 4,00, ada 0,392, tapi tentunya kalian berjuang bukan hanya untuk nilai ya, tapi untuk sebuah karya penelitian yang akan diterima di masyarakat, yang akan dibaca, kemudian yang akan menjadi sesuatu yang akan kalian banggakan kelak nanti.
Sudah SIKOM ya. Baik, peraturannya sederhana. Diseminasi ini akan dilakukan secara paralel 4 presentasi, yaitu akan dimulai dari mana dulu nih ya? Alifa dulu, Ella dulu, Wulan dulu, atau Alida dulu? Oke. Baiknya kalau usaha terbaik kita simpan buat yang nanti ya, tapi kita lihat. Ini sudah saya acak di sini dan bukan giveaway ya. Jadi ini apa namanya? Sudah diacak di sini dan yang terpilih pertama adalah dengan judul yang bau-baunya itu judulnya itu tentang ini nih. Ada bye-bye-nya. Gitu ya. Siapakah dia? Oke. Mbak Ella Antika. Halo Mbak Ella. Sorry, Mbak Ella Antika halo. Mbak Ella Antika dengan judul Dub Don't Buy. Oke. Bisa tersambung dengan kita Mbak Ella Antika? Bisa, udah kedengeran belum Pak? Sudah. Apa kabar? Sehat di sana? Alhamdulillah sehat Pak. Ah? Sehat Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Gimana perasaannya jadi sarjana? Kemarin tanggal 12 September? Alhamdulillah senang. Oke, Mbak Ella, penelitiannya Mbak Ella cukup bagus temanya karena menyoroti sesuatu yang di luar apa imajinasi. Kalau boleh tahu pembimbingnya dulu siapa ya? Dengan Bapak Ade sendiri. Oh iya, saya lupa. Mohon maaf ya. Itu sengaja memang ya. Oke, Mbak Ella Antika siap ya untuk presentasi pada pagi hari ini ya? Iya Pak. Oke, waktunya sekitar 10 menit. Nanti kalau saya bilang stop. Oke, mari kita sambut bersama Ella Antika dengan judul Strategi Komunikasi Kampanye Adopt Don't Buy, Komunitas Adopsi di Kota Yogyakarta. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pak ini kok nggak bisa share screen ya Pak? Halo? Oke Ella, dicoba lagi Ella. Iya Pak. Udah? Udah kelihatan Pak? Halo? Udah terlihat Pak? Sudah ya Pak? Sudah. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar Pak? Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Ibu Bapak dosen yang telah hadir pada diseminasi hasil penelitian. Saya ucapkan juga selamat pagi kepada peserta yang telah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Baiklah, pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita semua diberikan kesehatan dan dapat bergabung dalam acara pada pagi hari ini. Baiklah, langsung saja ke
Maaf tadi. Halo, udah terdengar Pak? Halo? Iya, maaf tadi terkendala jaringan, boleh saya ulang lagi? Ya. Saudara saya suara saya sudah terdengar, Pak. Halo? Ya, mohon maaf tadi terkendala jaringan, boleh saya ulang lagi? Saudara saya, suara saya sudah terdengar, Pak. Halo? Sudah Ella, monggo dimulai. Oh ya. Ya, ulang lagi ke latar belakang. Jadi, ditemukan kasus penelantaran hewan sebesar 15 juta ekor pada tahun 2007 dan mendapat peringkat kedua peningkatan jumlah populasi peningkatan hewan sebesar 66%. Ini didapat dari data World Society Protection Animal. Nah, selanjutnya data dari Animal Friends Jogja pada tahun 2019 ditemukan data bahwa terdapat 393 laporan kasus. Ini data 2019 dalam waktu 1 tahun terakhir saja sudah mencapai ratusan. Dan laporan terkait kelebihan populasi ini dihitung sejak Januari sampai Oktober tahun 2019. Selanjutnya yaitu dari penelitian Prima Santi tahun 2019 menyatakan bahwa Kota Yogyakarta ini menjadi objek pantauan pergerakan kampanye Dog Meat Free Indonesia atau DMFI, di mana Kota Yogyakarta ini terdapat isu konsumsi daging anjing dan kucing yang luar biasa. Nah, hal ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967, Pasal 22 tentang kesejahteraan terhadap hewan, khususnya anjing dan kucing. Nah, hal inilah yang melatar belakangi komunitas adopsi menciptakan sebuah organisasi untuk untuk melindungi dan untuk melindungi kesejahteraan hewan seperti itu. Selanjutnya, nah di sini saya memakai kajian pustaka atau teori dari Hafid Cangara tahun 2017 tentang tahapan penetapan strategi komunikasi, di mana tahapan sendiri ada 5 aspek, yaitu strategi dengan penetapan komunikator, pembentukan strategi dengan penetapan pesan atau message, yang ketiga dengan penetapan media, selanjutnya dengan strategi penetapan target halayak, dan yang kelima yaitu efek komunikasi. Selanjutnya saya menggunakan juga fungsi media sosial. Di sini ada 5 aspek juga. Yang pertama identify, yang kedua conversation, yang ketiga sharing, yang keenam presence, dan yang terakhir relationship. Nah, di sini saya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, di mana penelitian ini mengeksplorasi strategi komunikasi dalam kampanye Adopt Don't Buy. Oleh karena itu penelitian ini menjelaskan hal tersebut dengan kata-kata dalam bentuk tulisan. Nah, di sini saya menggunakan 3 cara teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara founder dan marketing komunitas adopsi. Foundernya sendiri yaitu Bobby, dan marketing komunikasinya yaitu Mbak Rai atau yang akrab disapa Mbak Ai. Yang kedua saya observasi melalui media sosial, dan yang ketiga yaitu studi dokumentasi company profile adopsi, data mengenai aksi atau kegiatan Adopt Don't Buy yang telah dilakukan. Nah, hasil yang saya peroleh, strategi penetapan komunikator yang dipakai oleh komunitas adopsi yaitu membeli komunikator dari kalangan influencer.
yang memiliki profesi sebagai artis, presenter, selebgram, dan musisi lokal daerah Yogyakarta. Nah, alasan memilih influencer ini dilakukan untuk meningkatkan awareness, mengedukasi target konsumen, bahkan meningkatkan followers. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Sugiharto tahun 2018. Selanjutnya, strategi komunikasi penetapan pesan yang dipakai oleh komunitas adopsi, yaitu disampaikan dengan pesan persuasi, di mana akan menyentuh dan mempengaruhi aspek emosi individu yang jadi sasaran persuasif. Selanjutnya, upaya yang diterapkan ini diharapkan dapat mengubah kepercayaan masyarakat yang tadinya masyarakat membeli hewan peliharaan di pet shop, membeli hewan peliharaan di shelter, jadi beralih untuk lebih kepada mengadopsi. Seperti itu. Nah, selanjutnya penetapan media, di sini komunitas adopsi menggunakan Instagram, website, dan aplikasi adopsi app, seperti itu. Dan strategi penetapan khalayak di sini, dalam ini termasuk ke dalam khalayak primary target audience, yaitu orang yang langsung hadir dan terlibat dalam acara Adoption Day. Nah, yang terakhir yaitu efek komunikasi yang diperoleh. Efek komunikasi yang diperoleh dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Hafi Cangara, bahwa pengaruh bisa terjadi dalam perubahan bentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku dengan penambahan jumlah followers yang signifikan sebagai tanda awal perubahan sikap dan perubahan masyarakat akibat dari berubahnya pengetahuan masyarakat tadi dari kegiatan dan informasi seputar hewan peliharaan yang di-share melalui sosial media. Nah, merujuk kepada teori fungsi sosial media, di sini identify berdasarkan keterangan diperoleh dari narasumber, diketahui jika media sosial digunakan dijadikan ruang untuk menunjukkan identitas diri siapa komunitas adopsi ini, menunjukkan tujuan, manfaat, dan kegiatan-kegiatan komunitas. Selanjutnya yaitu conversation. Di sini media sosial yang dimiliki oleh komunitas ini adalah untuk saling berkomunikasi antar khalayak melalui laman komentar dan pesan yang disediakan oleh media sosial. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu sharing. Komunitas adopsi dalam unggahan di media sosial Instagram aktif membagikan informasi seputar hewan peliharaan, bagaimana cara memelihara hewan agar dia jinak, bagaimana memberi makan hewan yang baik, seperti itu. Nah, selanjutnya ada presence, yaitu menunjukkan kepada khalayak posisi dan keadaan status dari komunitas ini. Komunitas ini menghubungkan setiap anggota yang berada di seluruh kawasan Indonesia melalui media sosial. Karena komunitas ini sendiri sudah berdiri dari tahun 2016 dan tersebar di seluruh Indonesia dan telah memiliki 15.000 anggota. Selanjutnya, relationship. Dalam fungsinya sebagai relationship, media sosial digunakan oleh komunitas adopsi untuk mengetahui sejauh mana jalinan relasi yang terjalin antar komunitas dan khalayak umum. Nah, di sini ada beberapa tangkapan layar yang saya ambil dari observasi media sosial komunitas adopsi. Di sini ada contoh pesan persuasi yang disampaikan pada khalayak media sosial Instagram, di mana mereka mengajak untuk mengadopsi hewan peliharaan yang cukup sulit menemukan adopter. Nah, di sini juga terdapat presenter artis Ivy Batuta yang juga memiliki minat dan kesamaan yang sama untuk mempromosikan, ayo adopsi, jangan beli, seperti itu. Nah, di sebelah kanan juga ada foto observasi saya yang telah menghadiri acara Adoption Day yang dilakukan komunitas adopsi pada bulan November tahun 2019 kemarin. Nah, kesimpulan dari penelitian yang saya ambil yaitu bahwa strategi komunikasi yang diterapkan pada kegiatan kampanye Adopt Don't Buy komunitas Yogyakarta diketahui bahwa komunitas ini lebih menekankan kampanye dengan pemilihan influencer yang kuat sebagai komunikator. Para selebgram seperti Ivy Batuta, Indri, terus ada presenter Ashila dan Manuhara diharapkan dapat mempengaruhi kognitif khalayak. Hasil yang dapat dari penerapan strategi ialah peningkatan jumlah pengunjung pada laman Instagram dan aplikasi yang dimiliki, peningkatan jumlah anggota serta followers yang ada pada akun Instagram.
Nah, saran selanjutnya adalah dengan menguji setiap konsep yang ada dalam penelitian dengan unsur keterbaruan. Mengingat kampanye ini penting untuk mengurangi jumlah hewan terlantar di Indonesia. Baik, sekian presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bapak Ade sebagai moderator. Oke, ya. Beri tepuk tangan buat Ella dulu dong. Applause buat Mbak Ella. Selamat. Oke, Mbak Ella. Sedikit saya mau tanya satu pertanyaan. Apa yang latar belakangi Mbak Ella ingin meneliti kampanye Adopt Don't Buy ini? Ya, jadi awalnya bermula dari tugas kuliah jurnalistik investigasi. Nah, dari jurnalistik investigasi itu saya berkenalan dengan teman saya yang kebetulan juga komunitas adopsi. Di sana mereka merupakan aktivis yang menyuarakan hewan-hewan terlantar di Indonesia, dan juga mereka ini aktif menyuarakan kampanye Dog Meat Free Indonesia, sehingga saya tertarik melihat kembali kasus dalam waktu 1 tahun terakhir saja sudah terdapat ratusan hewan terlantar di kota Yogyakarta. Itu baru di kota Yogyakarta saja, belum lagi di kota Jakarta yang kemarin saya lihat infonya mencapai lebih dari ribuan, maksud saya jutaan, 15 juta pada tahun 2019 kemarin. Dan ini menurut saya menarik sekali karena dikhawatirkan ke depannya akan membahayakan kita sebagai manusia karena banyak sekali kasus hewan terlantar yang ternyata memiliki penyakit seperti itu, Pak. Baik, oke. Terima kasih Mbak Ella. Rencananya mau disubmit di jurnal mana nanti? Audiens komunikator ini, Pak. Oke. Ya. Baik. Congratulations atas presentasinya. Kalau untuk teman-teman yang hari ini mau tanya lebih lanjut tentang penelitian Mbak Ella, bisa di chat, live chat nanti. Boleh tanya-tanya, nanti Mbak Ella akan jawab di situ ya. Kita lanjut ke presentasi berikutnya. Abis A enaknya ke Mbak Ella, tolong di exit dulu share screen-nya biar temennya bisa itu. Ya. Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ke presentasi berikutnya. Terima kasih Mbak Ella. Dari huruf abjad A kita ke E aja deh. Atas nama Mbak Elida, akun Karisma yang mengangkat penelitian identik komunikasi. Jadi komunikasi ada beberapa konsentrasi. Salah satunya adalah konsentrasinya broadcast. Yang diteliti juga sebuah karya yang fenomenal tentunya, tapi dia mencoba untuk meneliti sisi lain dari sebuah karya itu. Karya di bagian media massa, yaitu film. Dengan judul, saya lupa judulnya, tapi judulnya apa Mbak Ida? Stereotip penderita skizofrenia dalam film Joker. Menarik. Berarti ada dua keilmuan di situ ya. Skizofrenianya sendiri itu basisnya dari psikologi. Film Jokernya adalah komunikasi. Baik, tanpa berlama-lama kita lanjut ke presentasi berikutnya. Mbak Elida, akun Karisma, monggo di share screen untuk presentasinya. Kalau suara sudah jelas ya, coba di share screen dulu. Sebentar Pak, mohon maaf, ini tulisannya host disable participant screen sharing seperti Oke, kita bantu dari sini, tenang aja ya. Oke. Oke, waktunya 5 menit kurang lebih Mbak El ya, Mbak Elida ya. 5 menit. Sip. Coba dites lagi share screen-nya. Oh ya, sudah bisa. Sambil coba share screen-nya dulu, ini pengujinya siapa Mbak Elida? Bu Wuri dan pengujinya. Wah, langsung buka prodi ya pengujinya ya, luar Iya, Bu biasa. Wuri dan Pak Erwin. Oke, siap. Sudah bisa ya, share screen sudah terlihat. Oke, silakan Mbak Elida di presentasi diseminasi penelitian stereotip penderita skizofrenia pada film Joker bisa dimulai. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan sehat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua,
Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh dosen yang telah membimbing saya dan juga teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya dan memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya pada siang hari ini. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Stereotip Penderita Skizofrenia dalam Film Joker. Film Joker ini adalah film yang membahas mengenai seseorang yang mengalami gangguan mental. Gangguan mental di sini memiliki beberapa jenis. Salah satunya ini adalah skizofrenia. Skizofrenia adalah sekelompok gangguan psikotik dengan distorsi khas proses berpikir, kadang-kadang mempunyai perasaan bahwa dirinya sedang dikendalikan oleh kekuatan dari luar dirinya, waham atau keyakinan yang tidak sesuai dengan kenyataan, dan gangguan persepsi. Nah, berdasarkan survei yang dilakukan tahun 2017 pada 1.500 orang di United Kingdom, 50% masyarakat menganggap bahwa penderita skizofrenia ini memiliki kepribadian ganda. Kemudian 26% masyarakat menganggap bahwa penderita skizofrenia ini menyebabkan kekerasan dan 23% masyarakat menganggap bahwa penderita skizofrenia ini harus diawasi oleh para ahli. Penderita skizofrenia ini cukup sering diceritakan dalam sebuah film. Contohnya saja dalam film Brain on Fire, Shutter Island, kemudian Matchstick Man, dan kemudian pada tahun 2019 itu penderita skizofrenia kembali diangkat pada film Joker. Joker adalah salah satu tokoh yang digambarkan sebagai penjahat menggunakan kostum menyerupai badut dalam film yang diproduksi oleh perusahaan Warner Bros. Tokoh Joker di sini sudah muncul sejak tahun 1951 pada komik yang berjudul Detektif Comics 168 sebagai musuh lama seorang Batman yang dikenal dengan julukan The Red Hood. Film Joker bercerita mengenai seorang Arthur Fleck, kemudian dia seorang komedian yang mengalami gangguan mental sejak kecil dan mengalami tindakan yang kurang adil. Nah, film Joker ini mendapatkan beberapa penghargaan, antara lain aktor terbaik pada ajang Golden Globe ke-77, kemudian aktor terbaik untuk Joaquin Phoenix dan sutradara terbaik untuk Todd Phillips. Kemudian masyarakat ini biasanya memberikan stereotip terhadap orang lain berdasarkan kebutuhan tentang seks, perbedaan kelas, ekonomi, dan kuasa atas sesuatu yang terakumulasi untuk membentuk stereotip. Nah, stereotip terhadap seseorang juga dapat diberikan melalui mitos yang melekat terhadap kelompok individu tersebut. Nah, mitos mengenai penderita skizofrenia yang sampai saat ini masih diyakini oleh masyarakat antara lain penderita skizofrenia tidak mampu memiliki kehidupan dan pekerjaan, kemudian dilatar belakangi oleh pola asuh orang tua yang salah, mengalami halusinasi, serta berbahaya bagi masyarakat dan menyebabkan kekerasan. Nah, beberapa mitos tersebut akan menjadi dasar bagi saya untuk menemukan stereotip penderita skizofrenia yang digambarkan dalam film Joker. Kemudian, di sini saya menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah untuk mengeksplorasi masalah sosial atau manusia secara induktif. Kemudian analisisnya saya menggunakan semiotika Roland Barthes, di mana semiotika adalah ilmu mengenai tanda. Semiotik yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui makna dari suatu bahasa, simbol atau tanda. Kemudian objek dari penelitian ini adalah film Joker yang diproduksi oleh perusahaan Warner Bros. Berdurasi 122 menit. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah pada saat penayangannya, film Joker itu mendapatkan banyak sekali perhatian dari masyarakat. Nah, berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan dengan salah satu narasumber, dia adalah penonton film Joker, dia mengatakan salah satu komentar mengenai film Joker. Dia berkomentar bahwa emang ini ada kaitannya sama mental illness, jadi mungkin nggak kuat nontonnya karena emang nggak kuat lihat si aktornya ini. Mungkin bagi orang-orang yang emang ngerasain hal serupa, kerasa banget negatif pause-nya. Sepanjang film nggak bisa senyum sama sekali, terlalu dark. Kemudian salah satu akun Instagram dengan inisial S membagikan komentarnya mengenai film Joker.
buat kalian yang mempunyai anxiety, cuma pingin kalian tahu 1 jam pertama aku nonton film Joker bener-bener memicu panic attack, nafas kewalahan, dan nahan nangis. Saran aku sih bawa air mineral aja. Nah, di sini terdapat komentar dari masyarakat mengenai film Joker di media sosial. Ada yang memberikan respon positif, ada juga yang memberikan respon negatif. Bahkan tagar Joker menjadi trending di sosial media Twitter dengan kurang lebih 159.000 Twitter. Kemudian berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan, ini stereotip mengenai penderita skizofrenia ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah penderita skizofrenia tidak mampu memiliki kehidupan dan pekerjaan. Nah, di sini terdapat 2 scene di mana Arthur dipecat, dan kemudian di scene kedua ini Arthur duduk di samping ibunya di rumah sakit. Arthur ini bekerja sebagai seorang komedian yang menggunakan pakaian badut. Badut ini sering diartikan sebagai orang yang menggunakan pakaian warna-warni yang memiliki perilaku bodoh, jahil, dan aneh. Nah, Arthur yang menggunakan pakaian badut ini dianggap sebagai orang bodoh dan tidak baik dalam menjalankan pekerjaannya sehingga dia dipecat. Kemudian yang kedua di sini Arthur duduk berbincang dengan ibunya. Dia bercerita bahwa ia selama hidupnya ini tidak pernah bahagia sama sekali. Nah, di sini menunjukkan bahwa Arthur itu selama hidupnya tidak pernah bahagia dan dia tidak memiliki kehidupannya sendiri, seperti itu. Kemudian stereotip yang kedua adalah pola asuh orang tua yang salah. Nah, di sini di film tersebut diceritakan bahwa Arthur ini pada masa kecilnya mengalami kekerasan. Bahkan dia mengalami trauma yang parah di kepalanya, dan tindakan kekerasan pada masa kecilnya itu sampai dimuat dalam berita dengan judul Ibu Pengadopsi Anak Membiarkan Putranya Disiksa. Nah, berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan dengan salah satu pemenang Psikologi Award tahun 2019 lalu, ia mengatakan bahwa pengalaman keluarga pada usia dini serta interaksi yang terlalu banyak kritik, pertengkaran, permusuhan, tekanan hidup yang membuat seseorang ini stres dan depresi sebenarnya rentan juga untuk membuat ia menjadi mengalami gangguan skizofrenia. Kemudian yang ketiga, stereotip yang ketiga ini adalah penderita skizofrenia mengalami halusinasi. Gejala halusinasi ini muncul saat penderita ini mengalami respon negatif pada stresor yang dialaminya. Nah, di sini ditunjukkan ada 2 adegan di mana dia mengalami halusinasi. Dapat kita lihat di sisi kiri bawah, di mana Arthur ini di halusinasinya menganggap bahwa Sophie atau kekasihnya ini mendatanginya di rumah, padahal sebenarnya Arthur hanya duduk sendiri di depan rumahnya, di pintu rumahnya. Kemudian yang di gambar sisi kanan bawah ini, Arthur sedang menunggu ibunya yang sakit di rumah sakit. Ya, di halusinasinya Sophie itu menemaninya menunggu di rumah sakit, padahal sebenarnya Arthur hanya duduk sendiri. Kemudian yang terakhir adalah penderita skizofrenia berbahaya bagi masyarakat dan menyebabkan kekerasan. Dapat kita lihat dari beberapa potongan adegan di bawah sini. Yang pertama adalah adegan di mana Arthur membunuh 3 karyawan Wayne Entertainment, dan yang kedua adalah Arthur membunuh ibunya sendiri menggunakan bantal dengan cara disekap, dan yang ketiga adalah Arthur membunuh rekan kerjanya dengan cara menancapkan gunting di leher dan matanya, dan yang terakhir adalah Arthur menembak Murray Franklin di acara Murray Franklin Show. Nah, berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan dengan salah satu psikolog di bidang pusat pembelajaran keluarga, bernama Dewi Iskawati, mengatakan bahwa alat yang digunakan untuk membunuh sebenarnya hanya alat saja. Cuma keadaan emosinya itu gimana, dia masih dalam kondisi stabil atau di luar batas kemampuannya. Nah, jadi 4 itu adalah stereotip yang didapatkan penderita skizofrenia di film Joker. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini adalah mitos mengenai penderita skizofrenia masih sangat banyak ditunjukkan di film Joker. Mitos yang terus-menerus ditunjukkan dapat menimbulkan stereotip di masyarakat, dan stereotip itu semakin melekat. Stereotip terhadap penderita skizofrenia yang ditunjukkan dalam film Joker adalah stereotip negatif. Bentuk stereotip negatif terhadap penderita skizofrenia juga ditunjukkan dengan adegan pembunuhan, pemukulan, dan penggunaan senjata tajam. Film ini
memotret sosok dengan tidak berimbang sehingga perlu kiranya untuk meneliti film-film serupa dengan sosok penderita representasi pada sosok imajiner. Sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Elida, luar biasa sekali. Nah, ini pasti dalam prosesnya sudah mendapati banyak. Gimana untuk meneliti film? Ada tips dan triknya enggak? Kan berarti harus nonton filmnya berulang-ulang kan? Ya. Nah, itu gimana yang Mbak Elida rasakan? Kalau yang saya rasakan sih sebenarnya memang harus sering nonton filmnya. Cuma ya yang penting kita konsisten, seperti kayak dalam satu hari kita meluangkan 1 jam saja untuk lebih mengulik film tersebut biar kita lebih dapat mendalami. Karena kalau kita nggak sering nonton filmnya, kita nggak dapat menemukan apa yang kita cari. Juga dibersamai dengan wawancara serta sumber data yang kita ambil di lain hari seperti itu. Yang penting konsisten. Oke, terima kasih. Selamat ya sudah sampai pada tahap ini. Oke, bagi teman-teman yang tertarik penelitian tentang film, apalagi tokoh fiksi seperti Joker gitu kan, itu bisa chat Mbak Elida di ruang chat room-nya Zoom. Nanti bisa langsung dibalas oleh sang peneliti untuk yang diskusi di sana. Terima kasih Mbak Elida. Oke, kita lanjut ke yang disebut-sebut sebagai saat ini masih memegang rekor menjadi lulusan terbaiknya Prodi Ilmu Komunikasi dengan IPK sempurna tanpa cacat 4,00. Selamat pagi, siang Mbak Alifah. Oke, sehat di sana Mbak? Alhamdulillah, selamat ya. Pesan kami, mohon maaf suaranya belum kedengaran, saya belum dengar suaranya. Coba. Belum terdengar? Oke. Jadi Mbak Alifah ini termasuk salah satu mahasiswa prestasinya Prodi Komunikasi, Bapak, Ibu semuanya. Jadi dengan segudang sertifikat yang dia miliki, keaktifan di organisasi, dan kemudian banyak juga memenangi kompetisi, dan akhirnya proses panjang itu selama kurang lebih 3,5 tahun berbuah hasil dengan IPK 4,00 dan juga menelitinya juga nggak sembarangan loh. Menelitinya tentang sebuah instansi besar yang biasanya kita nikmati sehari-hari produknya. Jadi kalau nggak beli itu rasanya hidup ini ada yang kurang, karena produk yang dijual adalah sebuah air. Dan kemudian Mbak Alifah juga magang di sana. Akhirnya terciptalah penelitian dengan judul Sinergi Multipihak CSR Aqua Klaten dalam upaya melindungi sumber mata air Subdas Pusur. Oke, Mbak Alifah sudah tersambung dengan kami di sini. Halo? Mbak Alifah? Halo Pak, suara saya sudah kedengeran Pak? Iya, oke, sudah. Terima kasih Pak waktunya. Ya, baik. Sudah siap untuk presentasi Mbak Alifah? Ya Pak, insya Allah sudah ya Pak. Oke, silakan coba di-share screen untuk slide presentasinya Mbak Alifah. Sudah bisa Pak? Saya screen-nya. Sudah, ya. Baik Mbak Alifah, silakan presentasi untuk penelitian sinergi multipihak CSR Aqua Klaten. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Bapak Ibu dosen Universitas Aisyah Yogyakarta, saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, dan terkhusus kepada Bapak D. Putranto yang telah menjadi moderator pada pagi hari ini dan memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian saya. Penelitian saya berjudul Sinergi Multipihak CSR Aqua Klaten dalam upaya melindungi sumber mata air Subdas Pusur. Kebetulan di sini juga Bapak Ade dan Bapak Erwin sebagai dosen penguji saya, dan saya dibimbing oleh Bapak Hari Akbar Sugiantoro. Penelitian ini berangkat dari sebuah fenomena yang sudah tentunya kita ketahui semua ya, saudara, bahwa PT Tirta Investama Klaten merupakan perusahaan multinasional yang memanfaatkan sumber daya alam berupa air mencapai 1,3 miliar liter per detik. Data ini berasal dari data referensi Aqua Klaten di tahun 2020. Dari fakta ini kita ketahui bahwasannya di Indonesia terdapat regulasi untuk melakukan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan yang wajib dilakukan oleh sebuah instansi ataupun perusahaan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang perseroan terbatas, perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Sehingga kewajiban ini mendorong sebuah instansi untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan ketika instansi tersebut sudah memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Namun, tidak hanya itu, ternyata CSR Aqua Klaten dalam kurun waktu 2004 sampai 2015 tercatat ketika kita hanya membuka Google dan mengetik keyword PT Tirta Investama Klaten, sebagaimana saya screenshot di sini, akan tampil beberapa laman pemberitaan yang menunjukkan sebuah isu kerusakan lingkungan. Dianggap menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Hal ini isu kekeringan di daerah Klaten. Sehingga sejak tahun 2004 sampai 2015, Aqua Klaten kerap mendapat protes dari masyarakat akibat isu kekeringan yang disebut operasional dari Aqua Klaten itu sendiri. Berangkat dari isu tersebut, kita ketahui bahwa Sungai Pusur yang menjadi sumber mata air utama dari operasional Aqua Klaten itu memiliki panjang 30. Ya, halo Mbak Alifah. Mbak Alifah. Ya, sepertinya dia kesalahan teknis dari sudah masuk lagi Mbak Alifah. Suaranya belum kedengaran. Coba di-unmute dulu. Mbak Alifah tahu nggak? Ya, halo, Mbak Alifah bisa dengar suaranya? Sudah, ya. Oke, kita mulai lagi ya. Iya, Pak. Sudah siap? Pak. Oke. Oke, Pak. Tadi sampai mana ya? Biar saya ulangin. Kalau tidak salah, nanti sampai metode penelitiannya. Halo, Pak. Screenshot Gimana, tentang penelitiannya di slide presentasinya Mbak Alifah. Oke. Ya, baik, kita lanjut ya teman-teman. Maaf ada kesalahan teknis sedikit. Coba di share screen dulu Mbak untuk slide presentasinya. Mohon maaf. Oh. Ya, tenang loh Mbak Alifah. Boleh minum dulu. Jadi fokusnya nggak hilang ya kan? Saya udah bawa brandnya ya di sini. Coba di share screen dulu Pak. Sudah belum Pak ini? Belum terlihat? Belum.
Coba Pak, sudah belum? Nah, ini baru proses, masih hitam. Oke. Ya, sip. Gimana Pak, sudah? Sudah. Kita lanjut langsung ke rumusan masalah ya. Jadi, apa yang ingin Mbak Alif angkat di penelitian ini? Monggo dipersilakan. Baik, jadi penelitian saya ini adalah penelitian yang akan meneliti bagaimana sinergi multipihak CSR Aqua Klaten dalam upaya melindungi sumber mata air Subdas Pusur. Artinya, penelitian ini adalah penelitian yang menganalisis sebuah program yang sudah berjalan, namun dengan menggunakan teori-teori yang ada di komunikasi. Metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah metode studi kasus, dari kasus yang sudah saya jelaskan di latar belakang tadi, dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh adalah melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sedangkan narasumber yang saya ambil di sini itu berasal dari 4 narasumber, dari 4 sumber yang berbeda, yaitu dari pihak Aqua Klaten, masyarakat sekitar, pemerintah setempat, dan lembaga swadaya masyarakat. Dari hasil penelitian yang saya peroleh adalah menjawab tentang rumusan masalah yang saya miliki, yaitu bagaimana sih sebenarnya proses atau sinergi multipihak CSR Aqua Klaten ini. Yang pertama, Aqua Klaten membentuk sinergi multipihaknya dengan menggunakan yang pertama menyatukan tujuan melalui satu komitmen, yaitu Integrated Water Resource Management atau IWRM, atau pengelolaan sumber daya air secara terpadu. Terpadu berarti program penyelamatan sumber mata air ini harus menyeluruh dari hulu hingga hilir. Karena kita tahu tadi bahwasanya Sungai Pusur itu jaraknya sangat luas, mencakup 2 kabupaten. Kemudian yang kedua adalah upaya yang dilakukan oleh Aqua Klaten adalah dengan membentuk Pusur Institute sebagai organisasi yang menggabungkan stakeholder dan mitranya. Hal ini selaras dengan strategi CSR menurut ISO 26000 yang harus menggunakan strategi mengedepankan masyarakat atau berbasis masyarakat. Dan yang terakhir adalah membentuk alur komunikasi agar organisasi tetap efektif, efisien antar stakeholder. Sedangkan alur komunikasi yang dilakukan oleh Aqua Klaten bersama dengan stakeholdernya itu melewati 6 tahapan untuk menciptakan sebuah program yang holistik dari hulu, tengah, hilir. Yang pertama adalah pemetaan yang selaras dengan ISO 26000, yaitu memahami kebutuhan masyarakat melalui pemetaan yang dilakukan. Yang kedua adalah perencanaan. Participatory approach atau menggunakan partisipasi dari masyarakat atau community. Sehingga masyarakat di sini dijadikan sebagai koordinator ataupun fasilitator dari pelaksanaan program-program perlindungan. Maaf, maksud saya ada pemantauan, yaitu memantau perkembangan program yang sedang berlangsung, evaluasi, penilaian terhadap pencapaian program, dan pelepasan mandiri. Artinya seluruh program yang sudah dibentuk itu akan dilepaskan secara mandiri oleh koordinator-koordinator dari tim stakeholder, bukan dari Aqua itu sendiri. Sehingga disinilah proses sinergi multipihak itu terbentuk. Implementasi program CSR Klaten berdasarkan triple bottom line. Mengapa triple bottom line? Dari 3 program utama Aqua Klaten, di sini saya analisis ada beberapa keselarasan dari teori triple bottom line atau teori yang mengedepankan ekonomi, lingkungan, dan juga sosial untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraannya. Yang berbasis perlindungan sumber daya air yang ramah lingkungan. Jadi semua programnya berbasis dari komitmen IWRM atau pengelolaan sumber daya air yang terpadu. Kegiatannya ada bank sampah, ekowisata, pembentukan biogas, dan juga petani kompak. Selain itu juga ada pengelolaan lingkungan. Proses penyelamatan dan pengelolaan sumber daya alam dari hulu hingga hilir.
melalui konservasi air, konservasi tanah. Selanjutnya terdapat juga program sosial yang berbasis dengan kesehatan masyarakat, yaitu adalah sebuah program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan kesehatan lingkungan dengan menggunakan program WASH, program ICKK untuk anak berkebutuhan khusus, dan festival budaya. Ketika 3 program besar ini dianalisis, maka akan selaras dengan triple bottom line, yaitu adalah strategi pelaksanaan program CSR yang mendasarkan pada 3 aspek penting, yaitu ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Sehingga penelitian saya menyimpulkan bahwa Aqua Klaten dan stakeholder-nya melakukan sinergi multipihak untuk dapat menciptakan serangkaian program yang terpadu dari hulu, tengah, hingga hilir. Karena setiap masing-masing tempat ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik yang berbeda ini menyebabkan kebutuhan yang berbeda pula untuk dapat memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Sehingga ini adalah wujud sayang pandang Sungai Pusur yang menunjukkan penyebaran atau sebaran program-program hasil dari sinergi multipihak yang terjadi di Pusur Institute tadi. Kita bisa lihat bersama bahwa di bagian hulu itu permasalahannya berbeda dengan permasalahan yang terjadi di bagian tengah. Begitu pula dengan bagian hilir, berbeda dengan yang terjadi di bagian hulu. Karena masing-masing memiliki karakter yang berbeda, disinilah fungsi dari sinergi multipihak itu. Sinergi multipihak yang dibentuk dengan organisasi yang disebut dengan Pusur Institute tadi akan menghasilkan program-program yang dapat menciptakan pemberdayaan masyarakat pada tiap-tiap daerah. Karena apabila satu program itu hanya dilaksanakan di satu daerah, maka tidak akan dapat mencangkup keselamatan sumber mata airnya. Ketika ingin menyelamatkan sumber mata airnya, maka harus menyelamatkan seluruh bagian dari wilayah tersebut, dari sepanjang Sungai Pusur, dari mulai hulu, tengah, kemudian hilir. Dan dalam pelaksanaannya pun membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak-pihak, tidak hanya Aqua saja, melainkan dari masyarakat, pemerintah daerah, dan juga LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Sehingga kesimpulan dari penelitian saya adalah Aqua Klaten mewujudkan energi ini dari sebuah organisasi yang dinamakan sebagai Pusur Institute atau Institut Sungai Pusur. Hasil dari sinergi multipihak ini adalah terbentuknya serangkaian program penyelamatan berbasis dari air, hulu, tengah, dan hilir. Adapun alur komunikasi yang digunakan dalam proses sinergi multipihak selaras dengan ISO 26000. Sedangkan implementasi program CSR Aqua Klaten berpedoman pada komitmen IWRM atau pengelolaan sumber daya air terpadu yang selaras dengan pemberdayaan masyarakat, profit, planet, dan people. Baik, demikian penelitian dan hasil yang sudah saya dapatkan dari penelitian saya. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Saya mohon maaf sekali apabila terdapat banyak ketidaksempurnaan dalam presentasi ini, kendala dari jaringan dan teknis. Terima kasih atas pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Alifah. Gimana perasaannya? Alifah bisa dengar saya? Alhamdulillah senang, Pak. Ya, saya bisa dengar, Pak. Ya. Alifah, ini kamu penelitian juga sekaligus Terdekat sebelumnya. soalnya takut jaringannya hilang. Oh ya. Nggak apa-apa. Dulu ini kamu ngambil datanya juga sekaligus magang atau gimana, Alifah? Alifah? Iya, Pak. Gimana, Pak? Saya dengar pada saat proses penelitiannya pernah magang di Aqua Klaten juga ya? Oh iya, Pak. Gimana Saya perasaannya? dapat kesempatan magang di Aqua 1 bulan, Pak, 1 bulan lebih sedikit. Ya, perasaannya tentunya senang ya, Pak, karena
saya bisa belajar sekaligus saya meneliti di sana. Mantap. Dan kesempatan ini bagi saya kesempatan yang cukup luar biasa buat saya gitu Pak. Siap. Oke, selamat. Nanti sampai ketemu di proses wisuda ya. Thank you. Nah, sekarang kita lanjut tanpa membuang waktu. Kita ke paling akhir. Kebetulan ini juga dosen pembimbing akademiknya saya. Gitu ya. Dan dia mengangkat tentang film. Masih tentang film. Kalau tadi filmnya berat, ini filmnya asli Indonesia. Dan mengangkat salah satu tokoh inspirasi kita semua. Nyai Walidah dalam film Nyai Ahmad Dahlan. Halo Mbak Asri, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, oke Mbak Asri, langsung saja ya. Sudah siap untuk presentasi diseminasi hasil penelitian? Ya. Oke. Ya, coba di share screen untuk Mbak Asri. Di share screen sudah, Mbak Asri bisa di share screen untuk saya penelitiannya? Oh iya Pak. Oke, Mbak Asri ini meneliti tentang film Nyai Ahmad Dahlan, di mana sebuah film yang diproduksi oleh dan untuk Muhammadiyah Aisyah yang diangkat oleh Mbak Asri dalam sebuah penelitian representasi perempuan Jawa dalam sosok Siti Walidah di filmnya Nyai Ahmad Dahlan. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Mbak Asri. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada diseminasi siang hari ini, dan untuk terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang telah membimbing dan mengajari untuk penelitian jurnal saya ini. Nah, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Representasi Perempuan Jawa Siti Walidah dalam film Nyai Ahmad Dahlan. Untuk latar belakang, film dapat menggambarkan pandangan realitas masyarakat yang tumbuh dan berkembang dari masa ke masa. Begitu pula hanya dengan masalah mengenai perempuan yang selalu menarik untuk dibicarakan dan tidak pernah ada habisnya untuk dibahas. Pandangan masyarakat mengenai perempuan sebagian besar juga terbentuk dari hal-hal yang selama ini digambarkan oleh media massa, terutama oleh film. Perempuan hampir selalu diidentikan dengan berbagai urusan rumah tangga seperti maca, mana, dan masak. Yaitu perempuan biasanya bertugas di lingkup domestik, memasak, berdandan, dan melahirkan. Nah, adapun upaya salah satu tokoh Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan mendorong emansipasinya dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, ungkapan-ungkapannya terkait kondisi dan nasib perempuan pada masa itu tertulis dalam sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Selain tokoh R.A. Kartini, terdapat tokoh yaitu Siti Walidah yang sering kita kenal dengan Nyai Ahmad Dahlan. Nah, Siti Walidah merupakan sosok perempuan yang aktif berorganisasi, aktif mendukung dan mendampingi kegiatan dakwah suaminya yaitu Kiai Ahmad Dahlan dalam mengembangkan Muhammadiyah serta mendorong berdirinya Sopo Tresno yang merupakan cikal bakal berdirinya Aisyah. Nah, untuk rumusan masalah penelitian saya yaitu bagaimana representasi perempuan Jawa Siti Walidah dalam film Nyai Ahmad Dahlan. Nah, alasan saya tertarik untuk mengkaji film Nyai Ahmad Dahlan ini karena ingin mengetahui representasi perempuan Jawa pada saat itu yang digambarkan oleh Siti Walidah melalui sudut pandang penulis dan sutradara dalam pembuatan film tersebut. Dengan mengangkat cerita kisah kehidupan Siti Walidah, perempuan Jawa, dalam film Nyai Ahmad Dahlan, menggambarkan sosok sebagai istri, guru, serta pejuang yang memiliki teladan yang dapat ditiru.
Nah, untuk kajian teori yang saya gunakan yaitu yang pertama representasi. Menurut Stuart Hall tahun 1997, representasi yaitu menghubungkan makna dan bahasa dengan budaya. Bahasa untuk mengatakan sesuatu atau untuk mewakili dunia yang penuh arti kepada orang lain. Representasi merupakan bagian terpenting dari proses produksi makna yang dipertukarkan antara anggota suatu budaya, makna diproduksi dan dipertukarkan antara anggota suatu budaya. Ini melibatkan penggunaan bahasa, tanda-tanda, dan gambar yang berdiri untuk atau mewakili sesuatu. Yang kedua adalah film. Film dianggap sebagai medium sempurna untuk merepresentasikan dan mengkonstruksi realitas kehidupan yang bebas dari konflik-konflik ideologi serta berperan dalam pelestarian budaya. Film menjadi alat presentasi dan distribusi dari tradisi hiburan yang lebih tua, menawarkan cerita, drama, humor, panggung, musik, dan trik teknis bagi konsumsi populer. Fenomena perkembangan film yang begitu cepat dan tidak terprediksikan membuat film kini bisa disadari sebagai fenomena budaya yang progresif. Nah, yang ketiga yaitu perempuan Jawa. Istilah perempuan Jawa biasa digunakan untuk memanggil perempuan yang lahir, tinggal, dan dibesarkan di budaya Jawa. Biasanya perempuan Jawa memiliki stereotip seperti memiliki sikap, perilaku, dan tutur kata yang kalem, lemah lembut, tenang, halus, dan penurut. Nah, yang keempat yaitu teori feminisme. Menurut Mansur Fakih, gerakan feminisme lahir dari sebuah ide yang berupaya melakukan pembongkaran terhadap ideologi penindasan atas nama gender, pencarian akar ketertindasan perempuan sampai upaya menciptakan pembebasan secara sejati, perempuan secara sejati. Feminisme adalah basis teori dari gerakan pembebasan perempuan. Adapun beberapa ketidakadilan gender yaitu subordinasi, stereotip, kekerasan, beban ganda, dan marginalisasi. Untuk metode penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif perspektif gender. Subjek dan objek penelitian ini yaitu film Nyai Ahmad Dahlan dengan representasi perempuan Jawanya Siti Walidah. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan yaitu dengan menelaah dan mengamati film Nyai Ahmad Dahlan, mewawancarai penulis film Nyai Ahmad Dahlan yaitu Ibu Diah Kalsitorini, serta dokumen pendukung tertulis referensi, artikel, dan jurnal. Untuk teknik analisis datanya tersendiri, saya menggunakan teori yang dikemukakan oleh John Fiske, yaitu tentang the codes of television. Nah, di teori the codes of television ini ada 3 aspek, yaitu pertama level realitas, representasi, dan ideologi. Nah, di mana level realitas ini saya gunakan untuk meneliti tentang penampilan, pakaian, riasan yang digambarkan oleh Siti Walidah dalam film tersebut. Selanjutnya, representasi yang saya akan cari yaitu tentang teknik pengambilan gambar dan suara atau musik. Serta ideologi pada penelitian saya ini, saya ingin mencari tentang feminisme, patriarki, kapitalisme, dan sosialisme, dengan menggunakan analisis sintagmatik dan paradigmatik. Analisis sintagmatik itu sendiri adalah digunakan untuk menguraikan tanda penting dalam pemaknaan, sedangkan analisis paradigmatik yaitu untuk menelaah kode-kode tersembunyi yang ada dalam film. Nah, untuk uji validasi data, saya menggunakan triangulasi data, yaitu triangulasi yang berkaitan dengan penggunaan beragam sumber data dalam suatu penelitian. Saya menggunakan triangulasi sumber data. Saya di sini menggunakan sumber data untuk menggali informasi terhadap informan yang telah diwawancara. Informan yang menjadi sumber data tersebut adalah produser sekaligus penulis film Nyai Ahmad Dahlan, yaitu Diah Kalsitorini. Selain itu, sumber data atau referensi yang diambil melalui dokumen tertulis seperti artikel dan jurnal, gambar atau foto adegan yang dipilih dari film Nyai Ahmad Dahlan.
Sehingga dengan cara tersebut menghasilkan bukti atau data yang dapat memberikan pandangan yang berbeda dan penguat data untuk membantu dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya hasil penelitian yang saya dapat. Yang pertama, level realitas, aspek penampilan dan riasan dan pakaian. Nah, di sini terlihat di gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Sejak kecil, Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walidah menggunakan pakaian sederhana, menggunakan penutup kepala, kebaya, dan kebaya jarik kain bermotif batik. Nah, yang gambar ketiga ini adalah salah satu ciri khas kerudung Siti Walidah pada masa itu. Nah, yang kedua aspek lingkungan. Terlihat di sini Nyai Ahmad Dahlan di lingkungannya sangat beragam, yaitu yang gambar 4 saat perkumpulan sosialisasi terhadap pembentukan organisasi Sopo Tresno atau Aisyah. Nah, yang gambar 5, Siti Walidah di lingkungannya mengajari anak-anak perempuan orang tua untuk belajar baca, tulis, dan mengaji. Tak lupa di dalam film, Siti Walidah digambarkan sebagai orang yang tepos lero, nah, membantu tetangganya yang sedang kesusahan. Nah, untuk aspek perilakunya sendiri, seperti gambar 7 dijelaskan oleh Diah Kasutorini, perilaku Siti Walidah yang sangat lembut dan baik hati terlihat ketika Siti Walidah mengajak salah satu warganya di jalan untuk belajar mengaji. Akan tetapi suaminya menolak istrinya untuk ikut belajar bersamanya dan menanyakan Siti Walidah jaminan apa yang diperoleh jika istrinya ikut belajar. Akan tetapi Siti Walidah tetap berusaha mengajak mengaji walaupun terus-menerus ditolak dan ditentang. Selanjutnya yaitu level representasi, musik dan suara. Musik dalam film ini merupakan lagu daerah lokal, instrumen dramatik, lagu Mars Muhammadiyah dan Mars Aisyah, serta menggunakan sebuah soundtrack lagu yang dibawakan oleh Rara Tarmizi, ciptaan Muhammad Ibu Muslimin yang berjudul Cinta Melampaui Zaman. Dengan berlatar belakang budaya Jawa, logat dan dialek yang digunakan adalah sesuai dengan realitas yang ada, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia. Seperti pada adegan saat Siti Walidah berkumpul dengan teman-temannya, berdialog, ayo dilumpuke dunte sopo yang sebentar lagi khatam Al-Quran. Itu salah satu contoh dialog. Nah, yang selanjutnya level representasi teknik pengambilan gambar kamera. Yang pertama adalah medium close up. Nah, teknik ini, sudut pengambilan gambar medium close up digunakan dalam film ini untuk menampilkan karakter Siti Walidah yang tegas dan berani. Yang kedua yaitu two shot, menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki dapat saling berdiskusi sehingga tidak ada subordinasi karena perempuan mempunyai ruang untuk berpendapat di dalam keluarganya. Yang ketiga yaitu group shot. Pengambilan gambar group shot ini terlihat bahwa Siti Walidah dapat diterima keberadaannya baik di lingkungan laki-laki maupun perempuan dalam sebuah level masyarakat kelompok miskin maupun menengah. Nah, yang terakhir yaitu level ideologi. Ada tiga sub, yaitu yang pertama perempuan dan kepemimpinan. Adanya gerakan feminisme dengan pembawaan karakter Siti Walidah yang tegas, pintar, dan pantang menyerah tampak dalam adegan pada saat menyampaikan keinginannya untuk memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Seperti dialog yang disampaikan Siti Walidah dalam Kongres Muhammadiyah ke-15. Sudah saatnya kita melakukan perubahan, perempuan sebagai pendamping suami, sebagai pendukung gerakan suami, maka perempuan juga memiliki hak untuk menjadi pintar.
Laki-laki Islam harus mendukung kewajiban kemajuan Islam, harus memberikan izin kepada perempuan Islam untuk mencari ilmu. Karena perempuan bukan zamannya lagi swarga nunut neraka katut. Hal itu tidak ada dalam ajaran Al-Quran. Nah, yang kedua yaitu perempuan dan pendidikan. Film Nyai Ahmad Dahlan menceritakan mengenai perjuangan sosok Siti Walidah di tengah ideologi patriarki dalam kebudayaan Jawa. Pendidikan bagi kaum perempuan pada masa Siti Walidah merupakan suatu hal yang sangat tabu. Dyah Karsitorini menjelaskan bahwa saat masih kecil Siti Walidah sudah memperjuangkan pendidikan ketika Siti Walidah mengajak anak-anak perempuan untuk sekolah dan belajar mengaji seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Dan akhirnya Siti Walidah berhasil mengajak anak-anak perempuan untuk ikut belajar bersama. Nah, yang ketiga yaitu perempuan yang mandiri. Dijelaskan oleh Dyah Karsitorini bahwa pada saat di zaman Siti Walidah tidak adanya ideologi kapitalisme karena berdasarkan kekeluargaan yang sangat bagus sebagai pengusaha batik melanjutkan usaha orang tuanya. Untuk sosialismenya ada beberapa seperti buruh batik mendapat gaji sesuai dengan buruh batik, juragan lebih kaya, itu tetap ada pada saat itu. Usaha batik keluarga Siti Walidah mempekerjakan para kaum perempuan yang ada di lingkungannya. Hal tersebut membuktikan bahwa perempuan juga mampu bekerja di luar ruang lingkup domestik. Siti Walidah juga tidak melupakan tugasnya sebagai seorang istri, melayani suaminya, serta sebagai seorang ibu yang mengurus rumah dan mendidik anak-anaknya. Nah, sampai di kesimpulan, yang pertama yaitu kesimpulan dari penelitian saya, perempuan Jawa menggunakan pakaian kebaya dan kain jarik bermotif batik dengan dipadu kerudung yang disampirkan ke belakang pundak. Tanpa menggunakan riasan yang berlebihan menampilkan wajah perempuan yang sederhana dan polos. Dialog menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Nah, alunan musik dalam filmnya Ahmad Dahlan menggunakan musik yang dapat menggambarkan suasana budaya Jawa, sedangkan lagu Mars Aisyah dan Mars Muhammadiyah sebagai penguat pendirian maupun gerakan organisasi perempuan Aisyah. Teknik pengambilan gambar yaitu medium close up, two shot, dan group shot membuat karakter Siti Walidah dalam film tersebut lebih dapat dipahami adegan demi adegan. Selanjutnya, Siti Walidah merepresentasikan perempuan Jawa di masanya sebagai sosok perempuan yang memiliki jiwa kepemimpinan tegas, berani, dan tidak melupakan fitrahnya sebagai seorang perempuan. Di samping itu, Siti Walidah juga memiliki sifat yang mandiri dan selalu melakukan sesuatu menurut ajaran Islam sehingga memiliki kehidupan yang tertata dengan baik. Dengan semangat pantang menyerah, Siti Walidah berhasil memajukan perempuan melalui pendidikan yang organisasi Aisyah menjadi pintar, karena ilmu adalah cahaya penerang dalam hidup. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Silakan bukan dulu, share screen-nya di close dulu. Oke, Mbak Astri Wulandari, banyak komen nih di YouTube dan sebagainya. Selamat sekali lagi buat saya manggilnya Mbak Wulan biasanya. Mbak Wulan buat presentasinya hari ini. Gimana perasaannya, Mbak? Alhamdulillah, Pak. Oke. Nah, kenapa nih Mbak Wulan tertarik untuk mengangkat sosok Nyai Ahmad Dahlan ini dalam meneliti film? Bisa diceritakan mungkin pengalaman selama proses penelitiannya? Saya tertarik sama ini mengkaji bagaimana sih perempuan Jawa pada masa Siti Walidah itu sendiri, bagaimana representasinya gitu. Prosesnya dengan melihat-lihat ulang terus film Nyai Ahmad Dahlan dan wawancara secara online, Pak. Oh, nggak itu ya, nggak bosan ya lihat film yang sama berulang ya? Ya, baik. Kita masuk ke acara ketiga yaitu diskusi. Saya lihat banyak yang ingin tanya, saya persilakan untuk men-unmute. Mau saya sapa dulu nih, ada
Pak Akbar, ada Pak Erwi, ada Bu Faurina, ada Bu Nurfaizia Kaini, ada Bu Uri. Monggo dipersilakan untuk 1-2 pertanyaan kepada para peneliti. Boleh di chat juga di room chat, nanti akan kita bacakan untuk chat yang ternyata. Monggo saya persilakan. Nah, sambil menunggu ya teman-teman ya, sambil menunggu pertanyaan yang akan di unmute nggak apa-apa loh, yang untuk sebelumnya di unmute nggak apa-apa. Monggo yang ingin tanya dipersilakan kepada, di sini ada Mbak Elida, ada Mbak Ella, ada Mbak Alifa, dan ada Mbak Ulan atau Mbak Asri Wulandari. Oke, kita sambil nunggu pertanyaan, saya mau tanya nih, terutama buat saya ke Mbak Elida dulu nih. Mbak Elida, tadi dapat inspirasi untuk meneliti film itu, sebenarnya apalagi tokoh itu, apakah ada kaitannya dengan mata kuliah di program studi komunikasi, Mbak? Sebenarnya kalau inspirasi itu pas banget waktu ambil mata kuliah metodologi penelitian, kemudian pas banget film Joker itu lagi tayang, jadi kayak lagi mau nyusun proposal, terus ini film lumayan kontroversial, terus sepertinya menarik untuk diangkat karena ada sisi-sisi yang sebenarnya itu perlu masyarakat tahu, seperti sebenarnya penderita skizofrenia itu harusnya dimanusiakan seperti sisi-sisi seperti itu yang membuat saya itu tertarik untuk meneliti film ini seperti itu. Oke, sip. Nah, berikutnya saya ke Mbak Ella ya. Halo Mbak Ella, masih bersama kita Mbak Ella? Di suaranya belum terdengar. Halo Mbak Ella, masih stay tune ya? Iya, halo Pak, sudah terdengar? Ya Mbak Ella, saya mau tanya, mungkin agak mirip dengan Mbak Elida. Apa sih yang melatar belakangi Mbak Ella untuk meneliti tentang gerakan campaign ini? Apakah ada kaitannya dengan konsentrasi di program studi komunikasi atau ada inspirasi lain mungkin? Monggo bisa diceritakan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, bermula dari mata kuliah jurnalistik investigasi, sehingga saya punya relasi teman-teman yang juga sebagai aktivis pergerakan Dokter Indonesia, dan di sini saya juga ketemu komunitas adopsi, sehingga saya kepikiran untuk mengangkat ini sebagai penelitian saya seperti itu. Dari banyaknya kasus penataan hewan, maka menurut saya komunitas ini sangat unik. Siap. Terima kasih. Mbak Alifa? Halo Mbak Alifa? Saya langsung Mbak Alifa ya? Iya. Oke, Mbak Alifa. Tadi Mbak Alifa bilang bahwa dari kegiatan magang sangat membantu sekali dalam proses penelitian. Nah, dalam proses ambil data nih, itu apa sih tantangan yang paling mendasar ketika harus wawancara, harus kemudian ambil data ke orang lain di masa-masa pandemi ini? Mungkin Mbak Alifa bisa ceritakan? Ya, jadi waktu saya mulai ambil data itu, saya mulai ambil data saat di tempat magang ya, itu di bagian CSR Aqua Klatennya. Tapi setelahnya saya belum punya kelengkapan data dari masyarakat dan LSM atau stakeholder lainnya, sehingga waktu pandemi saya coba untuk kontak mereka masing-masing kan, karena kebetulan saya nggak bisa langsung datang ke lokasi. Aku juga nggak memperbolehkan adanya kontak dengan pihak luar secara langsung, sehingga syukur alhamdulillah saya bisa cari data lewat Zoom atau lewat internet dan via online lainnya. Seperti itu Bapak. Kan untuk kendala, lagi-lagi kendalanya adalah jaringan ya, karena di sini cukup sulit jaringannya gitu. Thank you Mbak Alifa. Ke Mbak Ula nih.
Mbak Ulan, ini kan prodi komunikasi beda ya. Mbak Ulan mana ya Mbak Ulan? Mbak Ulan beda dengan yang lain. Kita langsung mengarah jadi pada prosesnya setelah seminar proposal, skripsi dulu, kemudian kita masuk ke desk evaluasi untuk nantinya mempersiapkan naskah publikasi yang hasilnya akan diseminasikan pada hari ini. Menurut Mbak Ulan sendiri, tantangan yang paling besar apa yang ada di proses itu? Maksudnya yang ada di proses itu pada saat desk evaluasi harus bagaimana cara menulisnya, kemudian pola bimbingannya, ada nggak kesulitan atau malah justru kemudahan dan sebagainya? Bisa diceritakan Mbak Ulan? Kalau untuk proses selama penulisannya, alhamdulillah dibimbing dengan dosen pembimbing saya juga, Ibu Muri, yang udah sabar jika ada saya memiliki revisi terus gitu. Terus untuk proses pengambilannya dan tulisannya, karena ini juga filmnya Ahmad Dahlan, seorang tokoh, jadi menarik dan harus berhati-hati juga sih Pak. Pak. Siap. Oke. Jadi itu ya. Jadi teman-teman ada pertanyaan Mbak Operator? Sepertinya cukup ya untuk diskusinya ya. Oke, jadi teman-teman sedikit kita tahu tentang program studi komunikasi Unisa Yogyakarta adalah program studi komunikasi yang sangat-sangatlah update kalau boleh saya bilang. Karena apa? Karena penelitiannya berasal dari mata kuliah. Penelitiannya berasal dari mata program magang juga atau PKL. Terus penelitiannya juga tidak membuat skripsi pada umumnya, tapi langsung bertumpu pada naskah publikasi. Jadi, program studi komunikasi Unisa hari ini sudah mendapatkan 4 naskah publikasi yang siap dikirim ke jurnal loh ya. Dan itu adalah langkah nyata kami untuk mahasiswa dapat berkarya lewat skripsinya, jadi tidak disimpan, tidak sebagai pajangan semata, tapi dapat disemai, dapat juga dibaca oleh banyak orang. Selamat buat keempatnya, Mbak Asri, Mbak Elida, Mbak Ella, Mbak Alifa. Tetap jangan berpuas diri ya. Ini baru pintu gerbang untuk menuju ke kesuksesan teman-teman gitu ya. Ya, mau itu sukses dilamar atau sukses melamar pekerjaan ya. Karena cewek semua ini. Baik, kita ada kejutan secara simbolis buat keempat lulusan ini. Saya dengan bangga hati memohon untuk Mbak Asri Wulandari ke lab komunikasi dong sekarang. Ya, jadi Mbak Asri Wulandari itu cuma pisah ruangan dengan kita ya. Silakan gabung sama Pak Ade dan juga Ibu Pembimbing yang kebetulan adalah Ibu kita, Ibu Ketua Program Studi Komunikasi, dimohon juga bergabung bersama saya di sini untuk kita sedikit kejutan bareng buat Mbak Wulan. Ya, kita tunggu ya. Kita tunggu. Yang Mbak Ella, Mbak Elida, Mbak Alifa nanti kejutannya ketika besok udah sampai atau main-main ke Jogja ya. Jadi tetap di rumah, tetap sehat, tetap semangat dulu. Mulai di video semuanya kita akan seru-seruan di sini. Apa sih kejutan dari program studi komunikasi? Nah, mana ya ini ya? Sampai nunggu. Ya, terima kasih kepada seluruh yang di kanal YouTube, kemudian di Zoom. Terima kasih sekali support, dukungan, komentar terbaiknya untuk komunikasi Unisa berbenah, untuk komunikasi Unisa maju. Saya juga sebagai salah satu tim promosinya Prodi Komunikasi masih ada kesempatan buat daftar di Prodi Komunikasi Unisa ya sampai tanggal 2 Oktober. Jadi tolong dimanfaatkan biar menjadi keluarga besar komunikasi dan mendapat julukan Unisa Muda. Oke, mana ya Mbak Alifa ya? Jadi ruangannya sangat jauh sih sebenarnya sih. Jadi harus Mbak Wulan ya.
kok Mbak Alifah, Mbak Wulan ya, ruangannya sangat jauh, kemudian dia harus pakai lift, turun lift. Kampusnya kebetulan gede banget, jadi banyak ruangan yang harus dilewati. Itu. Oke. Mbak Wulan. Oke. Ya, saya tak berdiri dulu. Oke. Nah, ya. Elida udah siap-siap, udah siap-siap foto. Udah siap nih. Oke, saya tinggal berdua ya karena Elida udah siap-siap foto. Video. Udah selesai. Alhamdulillah. Siapa bermata kaca itu? Teman saya yang bermata kaca. Iya, oke. Ini dari program studi komunikasi Oh, sebagai bentuk gitu ya, syukur kita gitu, kita berikan Alhamdulillah. kita berikan selempang nama yang di situ sudah tertera gelarnya SIKOM gitu. Jadi Astri Wulandari SIKOM akan diikuti oleh Alifah Rahma Sarwedi SIKOM, kemudian Ella Atika SIKOM, dan Elida Akun Harisma SIKOM. Semoga semakin berkah menjadi mahasiswa yang bergelar sarjana ilmu komunikasi. Selamat kepada Astri, kepada Alifah, kepada Ella, dan kepada Elida. Semoga yang lain segera nyusul ya. Satu lagi ya, satu lagi. Oke. Sedikit ada voucher gitu, voucher pulsa untuk 4 mahasiswa lulusan pertama program studi komunikasi Universitas Asia Yogyakarta. Terima kasih ikhtiar teman-teman semua. Kami mencintai kalian dan kalian adalah keluarga besar kami yang akan membesarkan program studi komunikasi Universitas Asia setelah selesai dan menyandang gelar sarjana ilmu komunikasi. Selamat, sukses, dan insya Allah sehat selalu. Masa depan kita insya Allah akan lebih baik daripada hari ini. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Kaprodi tercinta, Ibu Luri Rahmawati. Aduh, miss you banget. Sangat banget, gak kuat. Iya. Terharu. Bersama dulu, mungkin perwakilan. Lihat Puri terharu. Gue pengen nangis ya. Gue pengen nangis sih. Di sini atau ini? Screenshot aja mereka. Kalau diaktifin videonya semuanya ya, kita akan foto bersama pada siang hari ini. Selamat Elida, Ella, Alifah, Wan, dan selaku moderator saya tutup sekaligus acara pada siang hari ini. Terima kasih sekali sudah bersamai kami. Saya selaku moderator, kalau banyak salah mohon maaf sebesar-besarnya. Sukses buat 4 sarjana SIKOM, kemudian saya bergerak premier nih. Nah, sukses buat 10 sarjana, selamat sekali lagi, dan Bu juga selamat, lulusan terbaik ada di kita 4,00. Semoga besok bisa lebih semangat lagi. Buat yang masih proses skripsi, disegerakan ya. Ya gitu. Terima kasih, kita foto bersama dulu. Mereka screenshot ya. Oke, kita masing-masing mana? Ayo, Foto Bapak Ibunya boleh ikut. Bapak Ibunya boleh ikut.
Oke. Bapak Ibu berikut. Selamat semuanya. Ella. Screenshot ya masing-masing ya. Screenshot. Bapak Ibu. Kebetulan orang tua lagi nggak di rumah, Bu, lagi ada acara. Oke. Bapak Ibunya berikut. Ya. Tuh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 terakhir. Yeay, Selamat semuanya. Jangan lupa sapi jurnal. Oke, siap, Bu. Terima kasih ya. Oke. Teman-teman, terima kasih atas waktunya teman-teman. Ini kita sudahi ya. Ini kami mau Lunch. Oke, 3. Oke, bye-bye. Terima kasih semuanya guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat semuanya buat Ella, Oh, iya, Elida, dong. dan Sama-sama Astri tuh. dan seluruh prodi komunikasi. I love you so much. Tapi gitu. Nangis, nangis, nangis. Dapat salam dari ibu saya, teman-teman tercinta. Salam. Selamat semuanya. Ibu Pak Ade ada Pak Akbar, ada Bu Wulan. Kepada para dosen, kepada Bu Wuri, kepada Pak Ade. Sama-sama Ibu. Bukan siapa ini? Terima kasih, Bu. Bukan siapa. Terima kasih. Sudah mempertanyakan alifah di kami. Terima kasih ya Ibu. Insya Allah kalau kami ke Jogja, kita mungkin mengundang Bapak Ibu para dosen untuk acara makan-makan. Siap Ibu, terima kasih banyak. Alhamdulillah Ibu mempercayakan alifah kepada program studi komunikasi. Kami berusaha maksimal sebisa yang kami mampu untuk belajar bersama alifah, untuk memotivasi dia berprestasi di luar akademik dan di akademiknya. Dan ini rasa syukur Terima kami, kasih semuanya kepada para dosen. rasa haru kami karena kami berhasil meluluskan anak-anak kami tepat waktu. Ada 4 mahasiswa dengan segala ikhtiarnya, dan mungkin selama ini banyak hal yang kami juga lakukan kesalahan dan kekhilafan kepada anak-anak kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu orang tua wali bisa memahami kami, dan ke depan kita menjadi keluarga besar yang juga nanti akan bersama-sama membesarkan program studi komunikasi. Dan kami tetap berharap, berdoa semoga anak-anak yang sudah lulus hari ini nanti mempunyai kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik, untuk studi lanjut sehingga punya masa depan yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk semuanya. Program studi bangga pada kalian semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Terima kasih Bu. Nah. Ya Ma. Makasih Ma, sampai saat ini maaf kalau banyak salah ya Ma. Stand dulu.